Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Gufron Setiono SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan membagikan 3 video tentang coaching supervisi akademik, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Video pertama, saya sebagai coach dengan coachi Pak Ari. Video yang kedua, Pak Ari sebagai coach dan saya menjadi coachi. Video yang ketiga, Bu Arini sebagai coach dan Bu Wiji sebagai coachi dan saya sebagai pengamat. Untuk video pertama, saat saya menjadi coach, Pak Ari menceritakan masalahnya tentang anak-anak yang terlambat dan dilanjutkan dengan bolos. Karena keterlambatan anak-anak itu, maka anak-anak tidak masuk tetapi akhirnya membolos. Nah, di situ Pak Ari menganggap itu adalah sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, Pak Ari mencari saya, menemui saya, yang kebetulan pada waktu itu saya berada di kantin sekolah. Akhirnya Pak Ari menemui saya dan dalam akhir obrolan Pak Ari sudah menemukan solusinya. Untuk tugas yang kedua, video yang kedua maksud saya, Coach Pak Ari dan saya sebagai coachi. Saya mengangkat permasalahan di dalam kelas tentang siswa saya yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas, terutama tugas rumah. Siswa saya saat itu kurang sekali, hampir 50% tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya saya minta tolong Pak Ari untuk menyelesaikan masalah. Dengan obrolan saya dengan Pak Ari, akhirnya saya menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Berikutnya, untuk video yang ketiga, saya sebagai pengamat, coachnya Bu Ari dan coachinya Bu Wiji. Saya mengamati Bu Wiji menceritakan tentang masalahnya di dalam kelas yang anak-anak suka ramai. Karena Bu Wiji dalam hal ini mengajar di kelas rendah, sehingga anak-anak ramai. Dan Bu Wiji minta bantuan Bu Arini sebagai coach untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Hingga pada akhir obrolan, Bu Wiji sudah menemukan solusi dalam masalah Bu Wiji tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Selamat siang Pak Imam. Siang Pak Ari, monggo Kinara. Ya. Tumben. Kopi. Enggak, sudah tadi. Gimana Pak? Kok Kinara? Iya. Jadi begini Pak Imam. Ya. Kedatangan saya kemari ini sebenarnya untuk membicarakan permasalahan yang saya alami di kelas saya. Oke. Ya Pak Ari. Ya. Bagaimana yang dapat ceritakan ini, apa yang dapat ceritakan? Jadi di kelas saya yang saya ajar ini ada murid saya itu memiliki permasalahan tentang aktivitas pembelajaran di kelas yang kurang antusias. Kurang antusias. Kemudian sering terlambat sekolah, kemudian sering membolos, Ya. dan sering tidak mengerjakan tugas. Gitu. Iya. Jadi. Bahkan ada lagi yang sangat parah, yaitu tidak membayar SPP selama 6 bulan. Seperti itu Pak Imam. Iya. Jadi menurut Pak Ari, yang Bapak harapkan dari obrolan ini apa, Pak? Yang saya harapkan dari obrolan ini ya tentu saja penyelesaian maksudnya Pak. Iya.
menurut Pak Ari tadi, hal apa saja yang membuat siswa Bapak itu kurang antusias, terlambat, bahkan tidak hanya terlambat sekolah saja, tapi bahkan terlambat dalam membayar SPP. Iya. Kira-kira apa Pak menurut Bapak? Jadi penyebabnya itu setelah saya melakukan home visit ke rumahnya, itu ternyata akses dari rumah ke sekolah itu memang sangat jauh. Anak tersebut harus jalan kaki dari rumah ke sekolah. Jalan kaki memang karena untuk membayar transportasi umum, naik kendaraan dan sebagainya itu tidak punya ongkos. Ya, itu permasalahannya yang menyebabkan anak tersebut sering terlambat. Ketika sudah terlambat di sekolah, gerbang sudah dikunci. Oke. Maka anak tersebut sering bolos, jadi pulang lagi atau main kemana itu saya nggak tahu. Kemudian yang nomor dua, anak tersebut tidak pernah mengerjakan tugas karena di rumah ternyata membantu orang tuanya untuk berjualan, menggantikan. Ya, karena orang tuanya ternyata sedang sakit. Oke. Kalau begitu Pak Ari, kira-kira menurut Pak Ari nih ya, apa yang bisa membuat siswa Pak Ari itu menjadi semangat ke sekolah, tidak terlambat, bahkan membayar SPP tepat waktu? Kalau menurut saya ini karena saya sudah visit ke rumahnya Pak ya. Saya melakukan pendekatan internal kepada siswa tersebut serta ke orang tua. Orang tua sudah Bapak lakukan itu? Sudah. Itu kemarin saya lakukan. Jadi saya bersama orang tua itu sudah membicarakan bahwa jangan sampai anak tersebut putus sekolah di tengah jalan. Jadi mau nggak mau harus tetap Sekolah, ya. lanjutkan sekolah. Meskipun punya tunggakan atau apa itu harus tetap sekolah. Kemudian orang tuanya juga sanggup Pak untuk melunasi dari tunggakan SPP selama 6 bulan tersebut. Ketika nantinya orang tuanya sudah sembuh, seperti itu. Jadi Bapak sudah menemukan sebuah jawaban dari orang tua ya Pak? Iya. Bagus sekali Pak. Nah, untuk rencana Bapak tentang menyelesaikan masalah ini, tadi kan Bapak sudah sampaikan ke orang tua dan orang tuanya sudah setuju dan lain-lain. Jadi rencana Bapak apa untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya terus selalu memonitoring secara berkala dan intens, baik itu kepada anaknya maupun ke orang tuanya. Terus berkomunikasi, menanyakan kabar orang tua dan seterusnya. Dan juga saya ingin pihak sekolah memberikan kelonggaran kepada siswa tersebut. Apabila terlambat maka tetap dipersilakan masuk ke sekolah. Jadi gerbangnya tetap dibuka Pak. Jadi sehingga anak tersebut tidak terlambat, tidak membolos, meskipun terlambat. Dan kemudian yang nomor dua, saya minta keringanan untuk tetap diberikan kartu ujian pada minggu depan karena orang tuanya sudah berjanji kepada saya ingin melunasinya dan mengangsur untuk tunggakan SPP yang 6 bulan tadi. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Jadi dari pihak sekolah akan mengatur ulang waktu masuk pembelajaran dalam artian ini untuk menutup pintu pagar itu akan ditata ulang lagi. Berikut SPP-nya juga. Nah, untuk komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini gimana? Tentang anak-anak tadi, tentang siswa Bapak tadi yang ada masalah tadi. Komitmen saya ini sama dengan orang tua anak tersebut. Jadi menginginkan agar siswa tersebut tidak sampai putus sekolah. Itu yang pertama. Sehingga nantinya ketika sudah lulus bisa membantu orang tuanya. Betul. Iya. Bagus sekali Pak. Sekali. Kita
depan ya Pak. Amin, amin. Ada lagi yang perlu diceritakan Pak? Saya kira itu aja Bapak ya. Itu ya. Terima kasih telah memberikan solusi bagi saya Pak tentang siswa yang ada di kelas saya. Iya. Semoga siswa saya ini nantinya dapat mengikuti ujian sampai selesai, dan saya menjamin kepada pihak sekolah bahwa pasti nanti tunggakan SPP akan diangsur oleh orang tua Terus Pak. dan seterusnya. Baik, Bapak tingkatkan semangatnya anak-anak, Ya. antusiasme dalam menjelang ujian sekolah ini. Terus lagi Bapak harus mendekatkan diri, tidak harus melakukan sebuah hukuman ya Pak. Iya, betul. Observasi itu perlu diadakan. Iya. Bagus Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imam. Karena Mohon maaf mengganggu waktunya ya. enggak Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Kegiatan coaching hari ini telah selesai dilaksanakan. Nggih. Amin. Pada siang ini kita telah melakukan latihan coaching di mana saya sebagai pengamat, kemudian Bapak Imam sebagai coach dan juga Bapak Aris sebagai coach. Di sini dalam proses coaching hari ini saya sebagai pengamat cukup senang karena proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah mengikuti alur cerita, di mana Bapak Imam sebagai coach sudah menanyakan apa tujuannya Pak Ari bercerita, kemudian sudah mengidentifikasi masalah apa yang disampaikan oleh Pak Ari, kemudian rencana aksi nyata apa yang ingin dilakukan oleh Pak Ari menghadapi masalah tersebut, kemudian sama tanggung jawab ataupun komitmen dari Pak Ari untuk permasalahan tersebut. Ini sudah tampak, sudah sangat bagus. Kemudian yang ingin saya ajukan kembali untuk coach ini terutama ya, ada 3 kompetensi dalam proses coaching. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Pak Imam, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Imam secara spesifik sebagai coach? Mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi ini saya agak ragu sebenarnya. Pertanyaan berbobot ini jadi perlu latihan karena sebuah keterampilan itu tidak bisa dipelajari secara teori, tapi dipelajari secara sering mencoba. Jadi pernyataan itu harus belajar dengan terampil dan sering sekali dilakukan. Kemudian untuk yang sudah berjalan dari percakapan ini tadi yang sudah berjalan baik, kira-kira menurut Pak Imam apa? Tentang identifikasi alur tirta itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Koci itu juga sudah mampu menangkap pertanyaan saya, walaupun saya tadi ada keraguan dari pertanyaan berbobot tadi, tapi alhamdulillah kocinya sudah mampu menjawab pertanyaan saya sehingga alur tirtanya tampak. Baik, jadi yang dikhawatirkan tadi mengenai pertanyaan berbobot sudah clear Pak Nih, karena identifikasi masalah apa sudah clear, kemudian solusi juga sudah ada. Kemudian yang ingin ditingkatkan tadi sudah mengenai pertanyaan berbobot, apa yang mungkin Bapak Imam lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh selama percakapan ini? Tetap fokus. Kalaupun ada, misalkan ada pertanyaan saya yang tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh coach, maka saya akan memfokuskan coach ini untuk tetap fokus pada ceritanya, pada konteksnya, pada permasalahannya sehingga menghasilkan solusi yang baik. Jadi selama ini tadi tidak ada yang kalimat yang menyimpang ya, tidak ada, tetap tetap sama fokus permasalahan dan solusi. Ya. Baik. Untuk meningkatkan ini tadi, meningkatkan kefokusan, meningkatkan pertanyaan pemantik, kira-kira apa yang akan dilakukan PM selain misalkan apakah hanya meningkatkan coaching saja dilakukan setiap hari atau seperti apa? Keterampilan ini tidak bisa diasah di saat ada permasalahan. Jadi keterampilan coaching ini
bisa dilakukan sebenarnya, tidak harus dengan ada masalah laporan atau laporan dari guru, tapi bisa secara mandiri kita belajar dengan teman sejawat. Tidak harus menyelesaikan sebuah masalah, tapi yang pasti coaching atau coach harus mampu mengkorek. Jadi rasa ingin tahunya itu harus lebih tinggi. Rasa ingin tahu lebih tinggi sehingga pertanyaan yang berbobot tadi bisa dipelajari dan bisa menghilangkan keraguan seperti itu. Terima kasih. Ini tadi sudah pertanyaan saya sudah Bapak Imam jawab dengan sangat lugas dan jelas sekali. Kemudian mungkin dari pengamatan saya semuanya sudah tampak, ya. Ini dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Imam dan Bu Uci. Pada siang hari ini Pak Imam ingin melakukan coaching atau dalam artian curhat ya tentang peserta didik di kelasnya yang kurang antusias dalam pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Monggo Bapak Imam bisa mulai. Permisi Pak Ari, bisa Ya. minta waktunya sebentar. Iya Bapak Imam. Begini Pak, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Ya. Dan itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu cuma Pak ya, sampai 50% kalau nggak salah. Seperti itu Pak. Dan juga ada beberapa siswa yang membolos. Jadi menurut Bapak Imam, apa yang Bapak Imam harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya ini, dimana permasalahan ini kan memang mengganggu saya. Jadi tolong saya diberikan solusi. Kita kembali ke sebelumnya tadi Pak Imam ya. Ya. Jadi menurut Pak Imam ini sebenarnya apa yang menyebabkan murid Pak Imam ini kurang antusias dalam belajar? Itu Pak. Setelah saya ini kan sebelum ke sini Pak, Ya. saya tuh juga tanya ke siswa, kenapa kalian tidak mengerjakan tugas? Jawabannya beragam Pak di sini. Ada yang mengatakan bahwa pelajaran Bapak ini, Bapak kalau mengajar monoton Pak, terlalu banyak ceramah. Terus lagi saya ini kan pegang HP Pak, kayaknya kalau HP ke sekolah itu sia-sia, anak-anak hanya pegang HP dan lain-lain. Itu Pak, seperti itu. Iya. Jadi saya sendiri juga kesini mana gitu loh. Terus jadi gini Pak Imam ya. Kalau menurut Bapak Imam sendiri, ini kira-kira apa yang membuat murid Pak Imam itu aktif lagi seperti dahulu? Ya, kalau melihat dari pernyataan anak-anak tadi Pak, Ya. anak-anak ini kayaknya menuntut saya untuk mengikuti hobi mereka. Artinya kalau mereka pegang HP, saya harus memanfaatkan itu. Pak, jadi IT itu harus saya manfaatkan juga Pak di situ. Jadi biar tidak terkesan membosankan dan saya tidak mendominasi. Iya. Mungkin seperti itu Pak untuk anak-anaknya, untuk siswa saya seperti itu Pak. Terus lagi anak-anak ini juga kan suka main TikTok juga gitu loh Pak. Jadi ya memanfaatkan fasilitas 4G lah Pak. Iya. 4.0. Saya sangat setuju sekali Pak Imam dengan apa yang dilakukan Pak Imam dengan metode-metode pembelajaran yang
dijalankan. Ya. Kemudian setelah itu, kemudian apa yang perlu dikembangkan lagi? Yang perlu saya kembangkan ini kan mungkin juga dari sekolah itu mungkin berhenti Pak, biar anak-anak tidak menggunakan paket data itu juga mempermudah saya dalam Sumber belajar, ya itu belajarnya bisa dari YouTube, TikTok, bahkan browsing itu juga bisa Pak untuk anak-anak. Jadi saya tidak melulu dari ke perpustakaan, saya menjelaskan, terus anak-anak hanya mendengarkan, tidak hanya seperti itu. Tapi melainkan dengan teknologi IT, dengan kodrat alamnya anak-anak saat ini itu bisa saya maksimalkan. Seperti itu. Saya sangat sependapat sekali dengan Pak Imam. Jadi dalam artian pembelajaran itu harus menggunakan media-media yang bervariasi, gitu Pak Iwan, ya. Sehingga murid tidak bosan dan kemudian pembelajarannya bisa berpihak pada siswa. Iya, Jadi Pak Iwan. ini saya juga. Untuk langkah selanjutnya yang akan Bapak Imam lakukan ini seperti apa gambarannya? Ya, dari yang tadi saya sampaikan, rencana saya yang pertama sudah pasti membuat rencana pembelajaran, pasti membuat rencana pembelajaran. Itu saya akan mencari konten-konten yang sesuai dengan pembelajaran saya, serta minat anak-anak, entah itu melalui puisi, pantun. Kalau memang anak-anak sukanya puisi, suka pantun, ya merefleksikannya lewat situ. Bisa juga anak-anak saya suruh buat konten dalam video, karena sekarang yang sedang itu juga bisa dihapus di TikTok mungkin seperti itu. Jadi kreativitas anak itu muncul seperti itu. Komitmen Bapak Imam sendiri tentang rencana ini? Ya pasti saya akan membuat pembelajaran ini mengasihkan Pak. Jadi anak-anak tidak bosan. Seperti yang saya sampaikan tadi di atas tadi, itu saya rasa yang saya sampaikan itu adalah minatnya anak-anak. Jadi anak-anak zaman sekarang itu tidak hanya mendengar penjelasan saya, tapi anak-anak bisa mencari materi dan jawaban yang ada di browsing, yang ada di browser atau di media yang lain. Media yang lain. Bagus sekali Pak Imam ya. Saya sangat mendukung apa yang langkah yang akan nantinya dilakukan oleh Bapak Imam. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak. Untuk saya mohon dukungannya Pak dalam pembelajaran. Terima kasih Pak ya solusinya. Sama-sama Pak Imam. Ya. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini coaching antara Pak Ari dan Pak Imam. Ya. Sedangkan Pak Ari tadi sebagai coach dan Pak Imam sebagai coachee. Ya. Nah, dari hasil ini, hasil hari tadi sudah saya amati, yaitu proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta alur kita juga sudah jelas, yaitu tentang tujuan, identifikasi, regenerasi, dan tanggung jawab. Dan ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Pak Ari, yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya terjadinya interaksi antara saya selaku coach dan Pak Imam selaku coaching ya. Menggunakan bahasa yang santai, kemudian alur dari ceritanya itu sudah jelas ya, sehingga Pak Imam selaku coaching dapat menyampaikan pendapatnya dengan lancar dan jelas seperti itu. Kira-kira apa ada yang perlu diperbaiki lagi Pak dari kegiatan coaching hari ini? Untuk yang masih perlu perbaikan ini pada menghilangkan keraguan di dalam diri puji, sehingga
dalam memberikan kata pemantik kepada Puji untuk menggali segala kompetensi dari dalam diri Puji. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ya. apa yang harus coach lakukan sebelum melakukan coaching? Sebelum melakukan Puji, maka coach harus bisa mempersiapkan diri agar lebih fokus lagi ke depan. Jadi prinsip dan terbuka dan sabar serta ingin tahu lebih banyak tentang kondisi dari Puji, sehingga nantinya percakapan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kira-kira apa yang akan Pak Ari lakukan ya untuk meningkatkan kompetensi yang sudah atau menurut Pak Ari sudah ada di dalam diri Pak Ari? Terus berlatih, Iya. terus mengasah kemampuan, terus berlatih sehingga akan terjadi kebiasaan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Iya. Jadi intinya tadi sudah terlihat ya, Pak Ari sebagai coach juga mampu membuat Pak Ari sebagai coach juga mampu Iya. membuat seorang coach menemukan solusi dari permasalahannya, Betul. sedangkan coach juga mampu menemukan solusi juga dari permasalahannya. Mungkin itu kegiatan coaching kita siang hari ini. Ya. Terima kasih banyak Bu Wiji Ya, selaku sama-sama. pengamat kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Wiji, ketemu di sini. Waalaikumsalam Bu Arini. Saya ketemu Bu Ratna tadi Iya. bilang mulai kemarin katanya Bu Wiji cari saya. Kebetulan saya itu 3 hari Sibuk ada terus, rapat sibuk, iya. di Dinas Pendidikan. Ada saya lihat wajahnya senang tanda kami. Iya, ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Arini Tentang kondisi di kelas atau di Iya. kantor. kondisi di kelasku tentang tentang pembelajaran yang saya lakukan setiap hari bersama anak-anak. Nah, harapan Bu Wiji apa ini? Dari obrolan kita nanti apa yang diinginkan? Harapan saya dari obrolan hari ini, siang ini gitu ya, saya itu mendapat solusi, kira-kira seperti itu, mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Baik, berarti hari ini saya siap menjadi pendengar yang baik. Jadi saya beri waktu untuk bercerita, curhat, kita santai ya Bu Wiji ya. Silakan. Apa dulu ini? Gini loh, waktu pembelajaran atau waktu jam saya di kelas itu, anak-anak itu kayak gaduh, kayak apa ya, berisik, rame gitu, terus nggak bisa diam, terus apa itu suka keliling, jadi selesai pembelajaran itu selalu berkeliling Bu. Biarpun jam pelajaran waktu saya itu belum selesai itu seperti itu Bu. Semuanya ya itu ya. Atau hanya beberapa tapi mendominasi. Beberapa Bu. Kalau semuanya enggak, tetapi ada yang anak yang di situ kita jaga itu mungkin anaknya apa ya, terlalu aktif atau gimana Bu ya. Nah, kira-kira ya, Ya. kira-kira ya. Bu Wiji bisa nggak maksudnya mengetahui penyebab awalnya apa? Kenapa di kelas ini bisa seperti ini? Penyebab awalnya itu kalau saya amati Bu, kemarin tuh saya amati 2 minggu ini saya amati itu penyebabnya itu kayaknya sih mereka jenuh mungkin ya, jenuh terus bosan, terus apa ya, mungkin pembelajaran saya monoton Bu, jadi mungkin kurang variasi atau gimana Bu gitu loh. Garis bawah Iya. ya, pembelajaran. Nah ini pakai model apa Bu Wiji? Mengajarkan pembelajaran atau metode, modul atau pendekatan apa yang digunakan? Saya biasanya kalau pembelajaran waktu saya itu saya lebih sering menggunakan ceramah Bu. Jadi saya yang apa ya, yang ngomong, yang ngomong, anak-anak yang mendengarkan seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak mungkin apa ya, kayak jenuh ya.
mendengarkan orang ngomong jalan kan anak-anak. Saya saja ya seperti itu ya. Saat rapat mendengarkan ngomong tuh di depan gitu ya. kan jenuh ya. Mungkin anak-anak juga mengalami seperti itu. Nah di kelas itu kondisi anak-anak itu bagaimana pada saat menerapkan metode ceramah tanpa diselingi dengan model yang inovatif istilahnya, mereka gimana? Maksudnya musrek atau mereka diam atau ngantuk atau apa? Awalnya waktu saya itu menerapkan pembelajaran mereka mendengarkan sama seperti umumnya itu mendengarkan Bu ya, menyimak dengan jelas apa yang saya jelaskan, terus mendengarkan, terus mengerjakan sesuai dengan tugas yang saya kasihkan seperti itu. Tapi pada pertengahan pembelajaran itu pasti mereka seperti itu, pasti ada yang rame, kayak kurang fokus gitu. Padahal ya misalnya pembelajaran itu misalnya akan dikemas oleh Bu Wiji, misalnya mereka nanti membuat prakarya sesuatu, itu mungkin mereka akan aktif semua ya Bu Wiji. Jadi misal ada anak yang ngantuk gitu, kemudian mereka senang karena mereka akan mengerjakan sesuatu. Nah kira-kira planning Bu Wiji ke depannya apa untuk merubah kondisi kelas ini supaya anak-anak aktif kembali? Planning saya Bu, karena anak-anak hanya aktif saat saya seperti kata Ibu Arini tadi, anak-anak hanya aktif atau semangat itu hanya saat mengerjakan tugas membuat prakarya ya. Sedangkan kalau tugas mengerjakan soal atau apa itu anak-anak itu kayak malas gitu. Nah, planning saya ke depannya agar anak-anak itu tetap semangat sampai awal sampai akhir pembelajaran itu. Planning saya itu saya akan berusaha atau membuat pembelajaran yang bervariatif. Terus seperti video-video pembelajaran, terus saya akan cari video-video dari YouTube. Terus lebih banyak mungkin saya selingi dengan ice breaking atau menyanyi di tengah-tengah pembelajaran itu. Nah terkait ini sudah sejauh mana? Jadi perencanaannya sudah sampai di mana? Apakah nanti misal minggu depan ya kan kita mungkin berganti materi, apakah planning ini sudah bisa diterapkan sehingga nanti kita bisa memantau bagaimana progres atau perkembangan siswa di kelasnya dulu. Planning sejauh ini sudah saya terapkan. Saya coba bertahap Bu ya. Saya coba terapkan. Anak-anak itu saya pembelajaran tidak hanya ceramah saja, tapi juga saya kasih video pembelajaran. Nah, nanti anak-anak itu juga akan diskusi bersama, terus saling bergantian presentasi di depan kelas. Nah, ternyata saat seperti itu sangat-sangat sangat-sangat membantu saya biar tidak hanya saya saja yang ngomong, intinya seperti itu. Gantian anak-anak ya. Sekarang anak-anak itu yang berinteraksi dengan temannya, terus saling berdiskusi, begitu terus presentasi di depan kelas itu juga mereka sangat antusias. Dan ini sudah sudah dimulai ya? Iya, saya sudah mulai mencoba untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu Bu. Dan merasakan hal yang berbeda ya Iya. Bu Wiji, ya? Iya. Kira-kira Bu Wiji ya, dari beberapa planning yang sudah Bu Wiji rencanakan, ada satu hal yang mungkin nanti Bu Wiji harus konsisten. Nah kira-kira Bu Wiji nanti akan konsisten di hal apa? Yang harus konsisten itu saat itu Bu, memberikan materi mungkin ya. Sekarang kalau kemarin kan materi yang saya berikan itu hanya dari buku paket saja, gitu. Sedangkan sekarang lebih bervariatif. Saya bisa cari di YouTube, saya bisa cari di majalah, di Google, di browser, dan anak-anak juga bisa mencari sendiri. Nanti kan kayak menyanyi itu kan ada sebagian anak yang mungkin juga tahu liriknya, tahu nadanya, dan sebagian juga yang tidak tahu lah. Mungkin itu bisa saya buka YouTube dan anak bisa melihat bagaimana menyanyi kayak lagu daerah gimana, mungkin seperti itu Bu.
Nah, nanti mungkin selepas obrolan ini, kemudian nanti Bu Lucy akan kembali, saya juga kembali. Kira-kira nanti pada pertemuan selanjutnya sudah siap ya Bu Lucy untuk mengimplementasikan semua pelajaran-pelajarannya? Insya Allah siap. Dan sudah kelihatan agak sumringah sekarang karena sudah berbagi cerita ya Bu Lucy. Saya apa ya, sudah plong gitu loh, ada yang mau saya saya ajak sharing gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan ya ada yang mau diajak sharing ya, tapi kan tidak seperti Bu Ari ini gitu loh, langsung apa memberikan saya gimana solusinya seperti ini, gimana gini gitu. Kalau dengan Bu Ari ini kan langsung plong gitu loh, apa yang tadi saya pendam Ini itu harapannya bertanggung jawab ini harus ada loh ya, dari polisi nanti bisa menyiapkan ini semua akan rencana akan diimplementasikan semua, jadi polisi harus bertanggung jawab ya terhadap hal ini sehingga nanti akan ada progres atau kemajuan belajar akan dilakukan. Karena waktu polisi saya juga senang sekali karena mungkin guru-guru kan juga jarang ya, semuanya pada sibuk, ada banyak tugas, jadi untuk ngobrol santai begini, tadinya juga sama-sama kosong juga mungkin cari waktunya sulit sekali. Jadi Bu nanti semoga semua plannya bisa berjalan dengan baik. Harapannya anak-anak juga akan ada peningkatan hasil. Ya, kita ketemu lagi dalam waktu yang Bu obrolan santai seperti ini deh. Terima kasih Bu Ari ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini sudah melakukan kegiatan coaching di sini. Kita latihan coaching di sini guna untuk membuat coaching menjadi lebih nyaman ya. Itu dari hasil yang saya amati tadi, yaitu proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dulu, sudah lancar, alur cerita sudah jelas, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab sudah ditanyakan dan dijawab dengan baik oleh uji selaku coaching. Tapi ada beberapa pertanyaan saya yang akan saya sampaikan terutama untuk coaching. Dari 3 kompetensi dalam proses coaching itu kan ada pelajaran sesi mendengarkan secara aktif, ya, curhatan dari coaching tadi, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga ini, menurut coach yang jadi coach Bu Ari ini, kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi yang apa? Kalau saya selaku coach yang perlu ditingkatkan adalah pada poin untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena susah-susah gampang sebenarnya. Yeah. Karena kadang kita menyampaikan pertanyaan yang menurut kita sudah masuk, tetapi tidak memancing uji, yeah. gitu. Atau kadang menurut saya ini kurang, tapi ternyata itu dibutuhkan oleh uji, sehingga memang harus benar-benar pas menyampaikan mana pertanyaan yang sesuai dengan ternyata permasalahan yang diangkat oleh Puji itu apa. Nah, saya kan harus pintar memancing dan memberikan pertanyaan. Nah, ini sepertinya harus terus digali Pak dari saya selaku Dari coach ini rasa ingin tahunya kan harus betul. ditekankan lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan, seandainya gitu, ada pertanyaan ibu bertanya yang tadi sudah sampaikan berbobot tadi, ternyata coach jawabnya lain. Itu untuk memfokuskan kembali itu bagaimana? Kalau saya, misal saya memberikan pertanyaan, kemudian ternyata Puji menjawab dengan jawaban yang lain. Tidak sesuai harapan Iya, ibu. betul. Maka langkah saya yang pertama, saya akan menguatkan kefokusan dari Pujinya dulu. Kemudian pertanyaan itu saya limpahkan kembali sampai pada Pujinya benar-benar fokus, karena fokus ini kan memang kita kan berhadapan ya, jadi kita memang coach dan coach ini memang harus interaktif sekali. Pada saat coachnya noleh ke kanan, coach ke kiri sudah tidak nyambung. Nah, sehingga memang interaksi satu arah ini sangat penting sekali. Sehingga nanti komunikasi bahkan bertatap wajah itu memang harus pada saat coach dan coach berkomunikasi. Nah, ini nanti perlu sangat dibangun
mulai dari awal yang seperti ini sehingga fokusnya memang benar-benar ke sana. Terus terakhir, menurut Anda dari percakapan coach dan coach ini, indikator ketercapaiannya apa? Kalau indikator tercapaian adalah pada alur penyampaian masalah dan penyampaian solusi. Jadi masalah itu sudah tersampaikan dengan baik, kemudian bersama dengan coach ini sudah menemukan solusi sehingga pada endingnya, pada finalnya, coach ini merasa apa yang selama ini dipaham ini ada penyelesaian walaupun dalam obrolan santai seperti ini, Pak. Terus ya itu tadi intinya indikator pencapaian Guci sudah merasa lega dan permasalahannya sudah tersampaikan dengan baik. Yang kedua, solusinya adalah Guci mendapatkan solusi keterjangkauan. Baik, terima kasih Bu Ari, Pak Sama-sama, Coach, terima kasih juga Bu Widi, selamat Bu Koji. Terima kasih. Terima kasih.